Jangan heran kalau di sini beli menggunakan linggis karena tanahnya memang keras sekali dan sangat murah sekali. Stop Pak. Jual apa Pak? Turunkan dulu, turunkan. Nah, apakah ini bijinya sebesar kerikil? Selamat sore sahabat. Bibit cabai sudah akan pindah tanam. Beli akan pindah tanam ke lahan. Inilah benih cabai yang beli gunakan sebagai hadiah kuis beberapa minggu yang lalu. Yang ini pemenangnya sudah ada dan sudah beli kirimkan ya sahabat ya. Yang belum beruntung kita akan bikin kuisnya lagi next. Nah, sudah mulai besar, sudah mulai harus dipersiapkan tempatnya untuk kita besarkan, yaitu beli membesarkannya langsung di bedengan seperti ini. Nah, bedengannya dangkal sahabat, tapi sangat lebar. Jadi lebar antara ujung ke sana menuju ujung ke sana itu sekitar kurang lebih 2 meter lebih. Sedangkan untuk panjangnya sendiri ini sekitar 10 meter. Jadi beliau akan pindahkan ke sana karena di bedengan ini beliau akan gunakan 3 tanaman, jadi ada 3 baris tanaman. Kemudian mengenai pengolahannya, nah dan beliau harapkan panduan ini sahabat bisa sahabat ikuti di lahan yang akan sahabat garap karena ini sangat sederhana dan sangat murah sekali. Stop Pak. Jual apa Pak? Turunkan dulu, turunkan. Ya, turunkan. Nah, bahannya sangat sederhana dan sangat sedikit sahabat ya. Jadi memang beli ingin sekali untuk menggunakan bahan yang sesedikit mungkin untuk hasil yang maksimal nantinya. Kemana itu? Oh ya, lanjut. Silahkan lanjut Pak Koboi Cilik. Rajin sekali anaknya beli. Nah, yang pertama yang kita gunakan tentu saja adalah bahan karbohidrat, yaitu tepung beras. Atau bisa menggunakan tepung kanji, tepung tapioka seperti ini sahabat. Silahkan bebas. Yang pasti adalah bahan yang mengandung karbohidrat. Kita gunakan untuk membuat mikroorganisme yang ada di tanah ini. Bila nanti mikroorganisme itu jumlahnya sedikit atau kepadatannya kurang, kita bisa membuatnya bertambah banyak dengan menggunakan karbohidrat. Hubungannya sudah sering beli bahas di video-video sebelumnya. Ini luasnya sekitar 2,20 meter, lebarnya kesananya 10, hanya perlu 2 atau 3 genggam sahabat ya. Jadi tipis-tipis saja, sekedar membuat makanan bagi mikroorganisme yang mungkin sedang tidur di lahan ini. Oke, kemudian step berikutnya adalah kita akan menaburkan bahan berikutnya. Nah, bahan yang kedua adalah ini. Sahabat bisa menggunakan abu atau juga bisa menggunakan kapur pertanian. Ditabur merata. Yuk. Kemarin di kolom komentar, entah tidak ada angin, tidak ada hujan, ada yang komentar dengan sangat pedas mengatakan bahwa timun yang panjangnya lebih dari 30 cm itu bukan karena subur, tapi karena emang sudah tua. Bijinya atau batu di dalamnya itu ada kayak kerikil, jadi keras seperti itu sahabat, nggak bisa dimakan. Hoax. Benar-benar komentar yang membuat beli terkejut. Nah, tapi di video ini beliau akan jawab telak sahabat ya. Jadi pertama kita akan ukur. Kita lihat ukurannya, panjangnya berapa. 31 atau 32 cm. Bentar, mungkin lebih jelas dari bawah. Nah, 33 cm sahabat ya. 33 cm. Kemudian kita akan potong langsung di sini. Pas. Nah, dipotong langsung untuk membuktikan bagi yang komentar kemarin. Tolong dipotong, Mbak. Ya, potong. Nah, oke, stop. Nah, apakah ini bijinya sebesar kerikil? Apakah ini sudah tua? Ini bahkan sangat muda, masih bisa terus membesar, sahabat. Aduh, jadi bagi yang meremehkan organik, bagi yang tidak tahu seluk-beluk organik pasti akan merasa aneh. Karena biasanya timun yang ukurannya di atas 30 cm itu digolongkan timun yang sudah tua. Tapi organik itu ajaib. Untuk rasa ya, sekarang beli. Wah, sangat manis sahabat. Sangat manis, penuh dengan air. Rasanya luar biasa. Jangan kaget bila ditunjukkan buah yang di bawahnya. Yang di bawahnya ini bahkan panjangnya, coba tunjukkan penggarisnya. Ini tanaman mentimun Jepang sahabat ya. Coba dipegang Mbak.
Lihat, terlalu tinggi. Lihat ya. Langsung turunkan. Nah, tingginya sekitar 36 cm. Panjang buahnya 36 cm. Target beli adalah tembus 40 cm dan ini beli gunakan sebagai benih unggul untuk periode tanam berikutnya. Nah, oke ya, jadi masihkah sahabat meragukan mengenai keajaiban organik? Jadi bagi yang tidak berkecimpung di organik emang kelihatannya aneh. Timun Jepang bisa tumbuh di tanah rendah, ketinggian hanya 30 meter di atas permukaan laut, tapi bisa tumbuh dengan meraksasa seperti ini. Buahnya bisa terus membesar, bahkan di usia yang sangat muda tembus antara 32 sampai 33 cm. Diameternya juga sangat gendut sahabat, menggunakan hanya pupuk organik di luar nalar memang. Tapi itulah yang terjadi sahabat. Jadi beli mengajak di channel ini untuk belajar mendekat ke ilmu sederhana organik ala Bali Organic TV. Kemudian ini contoh menarik lagi. Ini adalah tanaman yang masih sangat muda. Lihat duri-durinya sahabat, ini mentimun masih sangat muda. Tapi panjangnya kita bisa ukur. Ini masih sangat muda, masih belum apa-apa. Jadi sekitar 3-4 hari lagi ini akan mencapai ukuran maksimal. Tapi sekarang kita bisa ukur panjangnya berapa. 35 cm. Tanpa rekayasa sahabat ya, 35. Dari atas ke bawah kita lihat 35 cm. Lihat di belakang juga yang itu sahabat ya. Semua buahnya panjang, gemuk karena organik. Jadi mohon maaf beli agak ngegas karena emang yang bertanya juga ngegas, jadi beli harus jawabnya juga ngegas. Jadi kita tidak boleh menilai organik dari sudut pandang kimia sintetis. Beli pun tidak pernah berani memberikan nilai kepada mereka yang menggunakan kimia sintetis dengan cara pandang secara organik. Jadi kita sama-sama saling menghargai dalam perbedaan. Nah, jadi seperti ini lapisannya sudah 2. Pertama tepung beras, kemudian ada abu atau bisa gunakan kapur pertanian, kapur dolomit. Jadi sudah 2 lapisan. Apakah perlu ditambah lapisan lagi? Secara teori ini bisa ditambahkan arang sekam, tapi di sini kita penghematan. Jadi beli menargetkan 1 lubang tanam biayanya hanya Rp200. Jadi yang pertama setelah ini sahabat tidak usah diaduk lagi, biarkan saja karena ini juga tidak akan langsung beli tanami. Jadi kita akan siram nanti, terakhir kita akan siram, tapi sekarang kita akan bikin dulu lubang tanamnya. Nah, ini pembuatan lubang tanam. Jadi kita menggunakan jarak sekitar 60 x 60 cm. Nah, lebar bedengan ini 2 meter lebih, jadi ini 3 baris sahabat ya. 3 baris, jadi baris sana 1, baris kedua, kemudian baris ketiga. Melebarnya ketiga, kemudian untuk lebar antar tanaman itu 60 cm. Nah, sebagai informasi saja, panjang dari bambu ini sahabat, ini sekitar 60 cm. Kemudian ke sampingnya, ke arah memanjang itu 60 cm juga. Kemudian yang ke samping, ini kita menggunakan juga 60, tapi tidak sejajar sahabat ya. Jadi yang di tengah-tengah, ini agak menyamping ke sini, ke depan. Nah, seperti ini tunjukkan Mbak. Nah, seperti ini sahabat. Jadi antara garis pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga itu tidak sejajar. Jadi kita baris di tengah ini agak maju sehingga nanti bentuknya akan segitiga seperti itu sahabat. Yang di sini juga nanti bentuknya akan segitiga seperti ini. Tapi semuanya tetap jaraknya 60 x 60 cm. Kemudian kita bikin lubang tanamnya. Jangan heran kalau di sini beli menggunakan linggis karena tanahnya memang keras sekali. Ini daerah dataran rendah, jenis tanahnya juga tanah yang keras. Jadi beginilah keadaannya, tapi kita bisa suburkan dengan menggunakan metode organik. Kalau di tanah sahabat yang tanahnya lebih gembur, tentu saja akan berkali-kali lipat lebih subur dari di kebun Bali Organic TV. Tuh, jadi bunyi linggis ketika menyentuh tanah. Coba Mbak. Tanahnya emang sangat keras sahabat ya. Tapi tidak masalah, kita bisa bikin subur nantinya asalkan kita ikuti panduan yang benar.
Nah, oke, stop. Beli bikinnya memang agak dalam dan agak besar, agak lega seperti itu karena kita akan gunakan di dalamnya ini ada bahan-bahan organik. Untuk bekal tanamannya nanti di lubang tanam, sahabat, di sini beli siapkan ada biang kompos, ada kompos hijau dan granular. Sekarang kita lihat dosisnya berapa untuk sekian lubang tanam. Ini kurang lebih sekitar 42 lubang tanam. Nah, jadi biang komposnya gunakan 1 genggam. Kemudian kompos hijaunya gunakan semuanya. Kemudian diaduk, Mbak. Oke, kemudian setelah diaduk merata, baru kita masukkan kurang lebih sekitar 1 genggam ke setiap lubang tanam. Nah, ini adalah bekal makanan untuk tanaman kita nanti. Kemudian tutup dengan menggunakan abu atau bisa menggunakan kapur pertanian atau kapur dolomit bila tidak ada abu. Nah, tambahkan sedikit saja. Nah, gitu. Oke, jadi inilah bekal makanan yang akan digunakan oleh tanaman pada awal pindah tanam nanti. Nah, seperti ini kan, tapi kita tidak akan biarkan terbuka seperti itu, kita akan tutup sedikit saja. Nah, jadi seperti ini, sahabat. Kemudian kita diamkan. Kemudian sahabat bisa menyiramnya dan diamkan sampai 1 minggu, kemudian baru bisa kita pindah tanamkan. Nah, ini tangan beli ada kunyitnya karena beli terbiasa menggunakan kunyit di kebun organik, terutama pada saat pindah tanam. Tadi kita pindah tanam tomat, jadi beli menggunakan kunyit untuk pindah tanam tomat. Jadi untuk ini juga nanti minggu depan kita pasti menggunakan kunyit karena kunyit itu menempelnya sangat kuat. Nah, seperti ini, sahabat, merupakan anti stres alami bagi tanaman sehingga proses pindah tanamnya itu menjadi lebih sehat, tanaman jadi lebih kuat. Oke, sudah mengerti sekian, sahabat ya. Jadi update-nya akan kita update minggu depan lagi, tapi beginilah metode murah ala Bali Organik TV untuk pupuk dasar dari tanaman cabai yang beli yakin nanti hasilnya atas restu Tuhan Yang Maha Kuasa bisa subur, sehat, dan buahnya menggembel. Nah, kemudian untuk media yang kita taburkan tadi, sahabat, jadi pengolahan pertama ini apakah didiamkan saja beli, apakah tidak diaduk? Beli tidak mengaduknya untuk meringankan tenaga. Jadi kita akan biarkan, kita akan siram saja 1 minggu terakhir ini, sahabat. Nanti putih-putihnya ini akan hilang karena siraman air. Jadi tenang saja. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli selanjutnya.